Iya. Tapi orang kaya ini banyak dan itu menghajar kita. Nah, di Bandung Komunikasi Pemerintah itu ada ketika ada tentang yang wartawan yang menangis karena nggak ada makanan yang di bencana Sumatera. Tapi lihat dari aspek jurnalistik teman-teman bilang itu nggak sah. Saya bilang nggak apa-apa karena akan banyak kayak begini ya. Nah masalahnya kita punya kemampuan nggak antisipasi. Nah orang nggak melihat dalam satu fase bencana itu ada 4 yang diributin yang fase pertama. Nah waktu saya merancang strateginya tentang bencana Sumatera saya beruntung ada di Bandung. Pak Mas Jodo yang agak gendut, nanti salah. Ada Mas Adit yang tenang-tenang, terus sama Adi. Terus ada Mbak Fena juga yang bantu. Nah, teman-teman, tangisan Aceh beda banget sama tangisan kita. Dan kita mulai tahu. Makanya itu penting saya desain. Nah, ketika fase yang menghajar kita habis-habisan, nah saya bilang harus sound trainnya semangatnya berjuang. Nah, dalam fase krisis, awalnya orang panik kan. Tapi fase kedua ini jebakan kita, jebakan dari kecerdasan manusia. Kalau dia gagal memahami ancamannya, orang terancam tuh apa? Nyala-nyalain, kayak nyala-nyalain, nyala-nyalain. Tapi terancam, coba pikir, diputus. Pak, bokap gue nih, nah masih diputus, ya. Kenapa jabatan? Tapi kalau si kita yang profesional dicopot, dipakai itu udah bagian banget deh. Karena saya pernah mau mati, itu lebih perhati bosnya. Makanya ketika ngatasin Garuda kasus Airbus, yang kan saya harus memisahkan antara saya dimasukin ke Airbus sana, dipilih dari jalanan kita ya, jadi pejabat. Tapi ketika berhadapan dengan kebenaran, makanya ketika saya jadi investigatif manager, cara pertamanya apa? Mau mati, karena mau wartawan jadi anak buah saya coba. Tapi saya kaget terkait jurnalisme sekarang kan nggak ada lagi ya kompetensi investigatif. Itu yang paling tinggi. Makanya saya menolak istilah citizen journalism. Nanti kalau marahnya dari kucing lah ngomong gitu. Mohon maaf nih. Karena yang ada citizen reporting. Karena objektivitas mereka nggak tahu. Iya. Objektivitas sebenarnya. Kalau Mas Tostal bilang apa? Itu 2 pilar, fakta, faktualitas dan imparsialitas. Sini ada fakta yang relevan. Gitu loh. Kalau ngomong sama Reza di BSI kerjanya apa? Ayo pasti untuk nggak nabung uang di BSI. Nggak gitu. Ngomong moral atau gitu kan? Itu udah kemuliaan tuh. Gitu ya. Saya waktu itu di waktu kemuliaan loh. Karena saya melayani the public trust. Tapi nggak ada sejarahnya. Nyari bini susah, bini enggak gitu ya ampun. Tapi hidup itu saya dapat ya bagus, karangan. Karena yang lama saya nggak tahu, malah jenderal dia nggak lama, para menteri. Saya nggak punya apa-apa kecuali selama liputan jadi wartawan saya punya reputasi. Mahal, tikusnya nama orang mati nyalakan saya. Orang sana bilang tua Tito Brothers. Saya cuma duduk itu kan kayak dulu Pak Enak. Binatang kita dulu selamatin saya kan. Tadi bukan dulu nanti pas dibuka Indonesia Media Soekarno Tito Brother selamat. Nama orang mati reputasi hilang. Jadi kalau kita itu membuat saya ketika ambil keputusan kasus Pak Idris Sasata, saya memilih antara saya jadi kocok orang yang diangkat atau kebenaran. Maka dengan enteng saya bilang kebenaran, the truth, the righteousness. Dihujat. Dia pahlawan bagi kami. Iya, tapi kebenarannya Bapak Ibu. Saya juga nyebut. Saya sampai surat mengganggu. Selalu saya mengambil yang terburuk supaya tidak dapat yang bagus dan ngerti namanya bersyukur. Pengalaman membuatnya ambil yang terburuk. Saya. Jadi ketika mimpi juga begitu. Enggak. Pak Eger adalah tindakan. Makanya dapat wisdom itu juga. Pak Eger itu tindakan yang personal pribadi. There's nothing to do Garuda Indonesia. Saya pisahkan antara kesalahan personal, karena konseksnya kan saya dan kajiannya saya, DCG saya, nggak situ gitu. Jadi saya diancam. Tapi udah pakai itu beda ya. Jadi ketika ini, tapi ternyata saham jawabnya cuma sebentar. Naik lagi terus. I totally believe saya bilang gitu. Our financial fundamental is very strong. Terus kemudian
mimpin di Batam gitu ya, itu satu cuma strategi. Nah, tahapan bencana itu di sini hajar dihabis nggak apa-apa, jadi masih tetap cool karena begitu masuk tahapan huntara gitu ya, bener ya nih, huntara mulai kelihatan kan 40% di mata ini, terus masuk di huntar gitu ya, kemudian mulai kelihatan 60. Nah, begitu masuk di Satgas Rehab dan Rekon, saya bilang harus mati-matian di sini pemerintah, kalau enggak menjelang bulan puasa. Jadi yang tadinya tangisan kesusahan harus diubah menjadi tangisan syukur. Gak apa-apa lu tangis-tangisan, tangisan kesusahan, tangisan kelegaan, tangisan kesusahan, sampai akhirnya tangisan syukur. Main aja. Makanya wawasannya dibuka. Tadi akademisi main sosial media membantu banget. Saya Tapi ini main. Tapi ini main. enggak. Main lah dibantu, tapi staff yang muda-muda. Staff saya itu muda-muda, walaupun ada yang bagian itu kepala tes saya tuh. Jadi kalau saya ngomong disiapin dia, sampelnya siapin Pak Aditya, materinya dibikin desainnya ini, nah itu Pak Kena. Kalau Pak Jojo mau ngedit saya aja ya, lu tak ngomong karena dia kalau ngomong saya jangan ngigo kalau ngomong gitu, karena saya biasa pakai soundbite kan. Itu ya. Jadi ketika saya disuruh bikin antara, saya merubah, karena saya pengen banget punya big data. Itu bahwa antara harusnya gimana, aktor jadi aktor pasti menghidupkan kembali keunggulan. Jadi kalau berbicara mau mengubah, mengkonstruksi realitas, dalam bicara soal keunggulan atau kerugian, itu hitungan korporasi, itu hitungannya pemerintah sovereign, ya. Nah, di sini untuk digital era yang saya dapetin gila speed dan skalanya, dan pemerintah udah bilang jangan kasih space bagi informasi lain. Speed udah utama. Nah, untuk menjaga speed gitu loh, makanya teman-teman media yang punya kapasitas akurasinya. Susah kalau nggak punya wartawan. Saya juga ngedit dulu orang gini, kalau sabar untuk menit dia gitu ya. Karena akurasinya udah masuk di speed. Kalau orang lain speednya aja nggak terusnya lewat. Nah, antara akurasi itu dari itu. Judul gitu ya, 5-7 kata berhasil. Leadnya 35 kata. Nah, kajian tentang lead 35 kata dengan 2 kalimat itu yang paling cepat dimasukin. Jadi ketika Pak Iber bilang selesai, kan strategi korporasi kamu apa? Dengan gampang saya bilang sekali dion. Habis semua publik dengan Pak Iber sekali dion. Untuk tetap di atas. Jangan diseret lagi dengan merah gitu ya. Karena orang nggak tahu kalau ngasih teknik jangan pindah ke merah ya. Kita mati-mati yang berarti betapa susahnya. Ya, itu jadinya tuh data driven. Dia bisa nggak? Harus data. Nah, dalam perspektif komunikasi. Kalau cuma untuk menjelaskan everybody clear, tapi convincing you need data. Tapi kalau yang level lebih tinggi di level top management ya, kamu harus punya influensi. Kamu nggak mempengaruhi keputusan, kamu nggak mengubah Pak Renal. Saya juga ada tamu saya di sini ya. Apakah di usulan TNI? Tapi jelas enggak, karena di usulan. Kalau masa lebih ke sini sih saya. Tapi orang bilang satu tuh gitu ya, ini gitu ya. Berarti yang betul tanya. Betul ya. Kayak gitu ya. Nah, influencing itu butuh jam terbang, akses, network, dan yang paling jadi adalah humble. Susah. Karena meyakinkan orang yang semakin kenceng di top level makin percaya. Kita saya pribadi takut kalau orang tuh dia cuma dua. Jadi apa dia menyerah. Tapi kalau ngomong keras, kita udah punya tradisi. Saya nih punya bapak ibu ya, udah kayak punya pola. Karena sehari saya ketemu 50 orang. Sebulan, setahun, bersama 20 tahun lebih. Balik lagi ke antara. Makin saya staff saya yang mana? Makanya ketika saya tanya, masalah saya suka masalah. Begitu berdiri, coba 5 tahun ke depan antara jadi apa? Tujuan berita, wah beda era. Saya udah putar kemana-mana baru dapat, karena mereka menjadikan kantor berita nggak ngerti data, nggak ngerti AI, mau diapain gawat kan? Padahal saya kerjasama di saya itu ada namanya perjanjian yang nggak akan pernah putus, yaitu pertukaran informasi yang jutaan itu hari ini hari. Jadi dari luar itu 7.000 berita masuk kita dari kantor kita. Kita nggak tahu mau diapain kan? Mereka tahu dia mencari penyakit di tiap daerah di Indonesia. Itu dijual namanya ada desk health news. Dijual itu dia jual ke barat. Itu justru farmasinya. Enggak ada.
Kita nanti pengalaman lagi. Jadwal, saya diminta ke Bio Farma. Dia mau jual vaksin halalnya. Terus dua GM antara waktu itu ternyata nggak mengerti bagaimana harus membantu Bio Farma. Makanya kalau ditanya, saya itu orangnya bantu dulu ya. Atau mungkin karena saya semasa sosial capital kita harusnya ada. Kalau betul dulu, apa sih sosial capital? Bantu dulu, tolong dulu, gotong royong dulu. Nggak tahu saya di situ. Jadi kalau masih salah gitu teman-teman sekalian, apa sih ya rumusnya untuk jadi BMW? Bukan karena saya punya BMW, wah. Nah, itu tapi ini karena boros gitu ya. Dijual ini coba. Gede banget. BMW bergaul. Karena itu menciptakan daya komunikasi. Anda sendiri. You have your own style. Itu beda. Jadi kasih knowledge. Hanya kamu yang punya. Makanya orang selalu bilang otentik. Yes. Karena spontanitas bagi saya itu mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Apakah kamu memiliki spontanitas? Iya sih, kalau banget. Nah itu. Kalau saya sudah di pemerintah ada gitu. Makanya jadi teman aja gitu ya. Nah, udah begitu ya Bapak Ibu. Ya balik ke tadi tuh, makanya kenapa membaca supaya baca tadi data itu kuat nggak? Membaca analisa speed itu mau diapain? Baca itu memiliki kemampuan kita untuk membangun tadi kapasitas analisis dan kemudian pada saat you speak gitu ya itu punya soundbite yang berubah. Nanti dalam komunikasi kepemimpinan cuma dua rumusnya, your message, your narasi gitu ya, and then transformasi dari pesan-pesan Anda. Kalau nggak ada selain komunikasi kepemimpinan. Emang di level direksi kalau ngomong ada pertanyaan, tanya. Gantung kalau saya sih. Direksi masih nanya, ampun, makanya beda tuh. Ya, nah, habis membaca, itu nanti kalau bikin pidato, program-program, visinya lebih kuat. Gak ada istilah menjelaskan. Makanya kalau bikin eksekutif bersama itu saya penting kok. Karena my analysis ada dari buku, ya. Nah, nggak dari pribadi, tapi short. Jadi when you sending message, it should be clear and strong. It's not about clear, ya. Itu pas baca ini kalau gitu. Tapi pertama kali convincing orang, Bapak Ibu ngerasa nggak sih? When I speak, I full with my experience. Susah nih. Saya Pak Emirsa Santar ganti. Saya pikir saya mundur, enggak. Terus dengan Pak Arif kenapa Properto. Tapi orang ini jujur, ya ganti juga. Satu hebat dan satu ngapa gitu ya. Ganti lagi, saya pikir saya dibuang lagi, enggak. Masuk lagi Pak Pahala. Ganti lagi. Herman bingung nggak sih? Saya udah bilang sama yang terakhir itu Pak Arya. Jadi kamu nggak ada tampang untuk jadi juru bicara yang berbeda. Jadi nggak tahu saya suka banget ya ini. Kan jelas sih. Presiden berikutnya dari saya. Tuh dua orang di belakang itu adalah wartawan investigatif. Adit dan Jodoh. Makanya kayak ini. Wartawan investigatif sombong. Susah banget tuh gayanya makanya. Kalau di Mosong buang aja dua. Itu ya itu DMW atau traveling, wisata, jalan-jalan itu membuka kemampuan untuk apa? Komparasi. Di Makom saya coba ada berdiri ini. Nah ini yang memberi saya ide begini. Kuartal pertama pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,12 bagus kan? Tapi keduanya turun 5,04. Kok semua orang bilang turun bahaya. Nah, terus ada yang punya teman network Pak Usul, saya sebutin ini masih di bawah gue kan dulu ya. Sombong bener ya. Tapi kalau nggak jadi mampus saya itu. Pak, gini Pak, coba lihat negara yang menjadi motor ekonomi global, Singapura, China turun. Jadi komparasinya membuat dia ketika diusulkan narasinya harus dibuat, strategi komunikasi harus dibuat, optimistik atau kalau saya bilang giving hope. Jangan. Kalau nggak turun terus linear, orang sekarang udah era tadi. Berita, Bapak Ibu ingat kata berita antara, Wisma Antara 12 dari Merdeka Selatan, udah nggak ada lagi, rontok. Karena ketidakmampuan untuk menjadi tadi aktor. Dilibas sama Bloomberg, dilibas sama Reuters, dilibas sama The Big Five gitu ya, AP, AFP gitu ya, Reuters, perempuan. Reuters mainin data intelligence finance. Ya, untuk AP data sebaran dan loyalitasnya. Terus AFP itu dua tuh ya, dibantu pemerintah itu juga bisnisnya.
tentang globalisasi jadi ada di mana-mana. Terus Kyoto dengan data maritim, komoditasnya mau di mana. Antara masih di berita, masih jadi tukang. Ya lewat, emang mau langganan gitu? Nggak mau kan? Masih langganan. Oh setia. Susah, makanya saya kurang tahu ketika bilang di depan BPUMN, di depan DPR juga aktor komunikasi, aktor ekosistem informasi negara. Kayak apa? Itu saya bilang, saya bikin namanya tuh minta hak eksklusif di data visual. Untuk ini kan pemerintah ngasih bantuan ke SOD lebih gede, saya harus ciptakan sebuah prinsip dong ya. Dan kebutuhannya enak, big data. Tapi big data kalau teknik tadi ya, kalau sistemnya masih bagus, dia memberikan sebuah analisis. Kalau teknik kecenderungan untuk mengkonstruksi. Nah, itu yang perlu. Nah, kalau saya karena agenda setting udah saya jalanin itu nggak cukup kuat karena pernah jadi VR membawai 3.000 dan 4.000 anggota di Perhumas itu ada 5 kelemahan perencanaan strategi. Ya, mau diapain? Hasil rate. Nah, nanti kedua campaign, strategi campaign. Nggak bisa, bantu dengan data dan tren. Ya, terus ketiga, ini media research juga. Sekarang saya menolak kata media research karena diganti oleh AI relasi medianya. Jadi apa? Iya, media. Jadi media strategi. Karena media yang mengindustri berubah menjadi media yang mengkonvergensi. Di sini jadi Tuhan. Ya. Jadi Tuhan. Yang cetak baik, yang TV hajar, yang online setengah baik setengah enggak. So we don't have any choice. Kalau saya kill them all, saya kalau udah lagi di rapat itu kalau udah ada yang jelek itu ya, saya bilang kill them all, bunuh semua sahabat kita. Karena kita ciptakan karakter assassination. We don't need call peradilan atau kill them all gitu. Kalau kan lebih dipakai AI lagi dibikin tren. Kok 5 tahun ke depan bapak nggak menjadi gitu kan? 5 tahun dulu menjadi baik gitu kan? Karena saya teringat dulu teman-teman bilang, oh juga umur 40 lo akan jadi CEO. Tapi teman aku bilang, wah, tapi umur 39 lo disalib deh gitu ya. Dulu disalib gitu. Ya, itu bapak ibu ya. Nah, kemudian AI Cina gitu ya sih. Ada yang suka nonton drama Cina. Ada potongannya gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi saya tuh langsung bikin rekomendasinya di era yang kuantum era ini itu tuh Bapak Ibu, kita di era yang ada analisanya harus punya nih. Kenapa wartawan yang paling pantas untuk melakukan analisa? Karena dia punya insting. Saya bilang ini nggak bagus, ini bagus. Dia punya karena dia berangkat. Kita mohon maaf, saya dari tukang berita sampai presiden. Jadi range komunikasi saya tuh kuat dari tukang berita sampai presiden. Di luar negeri juga begitu. Jadi kapasitasnya dialih sama wartawan yang kita enggak. Makanya kalau yang mau mati gitu saya nggak, karena kalau wartawan sok tahu gitu ya, kamu udah berapa lama jadi wartawan? Kan kebaca sama saya. Oh, tulisannya kan kebaca, nggak tahu saya karena editor ya, jadi kamu nggak banyak kosa-kosa kantornya, kamu nggak punya sampai, kamu nggak punya. Nah, kalimatnya tuh kalau isi judul ya, 1 57 kata, 2 harus ada sampai, 3 kalimatnya aktif, 4 konkret. Pemerintah keluarkan kebijakan ekonomi baru apa? Pemerintah larang impor beras. No clear. Saya bilang when you sending message, it should be clear and strong. Tuh, nah ini kemudian Bapak, build transparency into operation. Like my message on the social media. Iya. Transparansi penting untuk melihat semua orang terlibat apa enggak dan mengambil peran. Karena ada ya, dia terlambat makanya dibikin dashboard. Aduh, deputi 1 deputi 2. Diapain tuh sama deputi 2? Diapain sama deputi 3? Diapain sama deputi? Kalau itu belum kita bikin lagi waktunya. Kalau udah selesai diapain? Diselesaikan jadi terbuka. Nah itu mendorong peningkatan kapasitas. Nah kemudian tadi trade culture. Kalau di airline itu harus latihan simulasi krisis 6 bulan. Pak ini print jam 3 pagi. Pak ini pesawat kita jatuh, 300 penumpangnya tewas. Itu belum sudah tentu. Istrinya dibangun simulasinya. Dalam tempo setengah jam saya langsung berada di bandara. Dalam tempo 15 menit saya harus lapor CEO. Mau declare apa enggak? Di kita penentunya. Declare Pak. Gitu. Istrinya bilang ngomong 300 nanti Pak. Declare. Waktu di orang wali juga begitu. Ketika helikopternya jatuh dan balik-baliknya memangkas, memotong berapa kepala sendiri, saya lihat ke pemiliknya lapor menteri supaya bapak jangan di. Terus
Hari itu juga datangi korban dan kasih kompensasi besar. Harus kalau bisa 100 juta, 100 juta. Itu karena itu respons. Sama di sini ketika ada bencana kabut asap, nah, kita balikin 100% refund. Yang lain Garuda masih 10-20% lain. Kita balikin, mereka habis lah uang itu. Tapi ketika selesai, they come back. Saya mainnya di emotion tadi. Dan pada saat krisis, kelemahan kita kelebihan jadi kelebihan kita, tapi kelebihan kita jadi kelemahan. At the same time, seorang manajer atau pejabat ketika kan saya minta maaf, kok nggak ngerti dong, tapi itu begitu tinggi. Tapi yang orang yang nggak kita hitung, sales sudah bapak ibu maaf, itu dirasain. Makanya kalau dalam AI, dalam krisis kita belum tahu, dia hanya mempermudah inisial apa early warning system, tapi nggak bisa tuh, karena emosi udah gede banget, so AI nggak efektif. Ngapain dia itu drive-nya kita baru. Nah, itu harus punya pengalaman yang buat juga. Tim krisis saya itu 50-50 saya bilang gitu. 50% pusat, 50% daerah. Nah, saya tergolong di situ di side. Karena saya udah dikasih waktu itu kapasitas untuk decision making proses, kemampuan mengatasi, kemampuan mencegah. Makanya waktu itu kan kita latihan decision making. Di era AI itu cepat. Karena AI bilang sekarang atau tidak, 2 atau 1 itu udah. Nah, kalau nggak punya itu nanti wah repot Bapak Ibu sekalian. Ya, terus kemudian cultivate stakeholder community ya, diberdayakan. Nah, dengerin lah itu tadi, mampu nggak? Tapi kalau udah dengerin, mau diapain? Nah, waktu kasus Gulung mampu, saya bilang pecat aja itu. Nonton dulu Pak ini enggak, karena dia udah bereksperimen dengan nyawa manusia. Jangan main gitu loh. Nah, saya akhirnya berdayakan teman di BNN Pak Buas. Nah, ketika saya di Bulog, nanti Pak Buas 5 tahun, itu Buas beneran. Bener, 5 menteri zaman dia tumbang, 5 menteri dia masih di BNN, 5 menteri tumbang beneran. Saya tuh senang kalau pemimpin itu. Wow. Presiden juga strong. Ya, kenapa bencana tidak diberikan status saja? Karena coba lihat, karena dia Kopassus kan, coba lihat di markas Kopassus. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Jadi lakukan dulu tindakannya. Nah, saya pendukung yang bilang, ya baik kucingnya dengan administrasi, tindakannya dulu Pak. Karena tangisannya sudah ada. Tangisan ngerti nggak sebenarnya? Mereka kehilangan barang, kehilangan rumah, kehilangan istri, kehilangan anak, dan yang paling terakhir tinggal kehilangan harapan. So di situ Pak, satu-satunya harapan yang dijaga, the one and only hope. Baru pagi siang sore malam, masih juga saya gerakin ternyata instrumen yang gede gitu nggak bisa juga. Karena banyak banget di pemerintah dan koordinasinya bisa naik turun, saling lempar juga gimana. Tapi itu take-lead, itu yang menanya take-lead. Karena kalau udah take-lead, nah dalam komunikasi yang memulai ya tentukan. Saya kalau dirayu dengar, ikut pasti gobal gitu ya. Ya. Next, nah saya mau kasih kenapa PR harus melakukan konstruksi realitas. Ini teori yang lama sebenarnya, tapi kayak teori jarum suntik. Ketika belum ada bilang ada bencana, ya langsung ngerti. Ada invasi, langsung ngerti. Apa langsung kayak invasi. Sekarang balik lagi. Konstruksi realitasnya saya adopt karena apa? Karena agenda setting itu cuma pasif. Itu pasif, tapi kalau konstruksi realitas, saya jadi proaktif dan terukur. Nah itu ada Mbak Fena itu dulu di swasta pendidikan itu humas-humas namanya. Saya bilang lupa nggak? Jadi corporate communication supaya kamu terukur dan kamu nggak bisa diganti sembarangan. Dan dia adalah satu-satunya yang memakai nama corporate communication. Karena industri pendidikan kan industri juga, nggak beda jauh. Jadi dia yang beda. Swasta pertama dengan satunya pakai corporate, karena itu dari industri. Jadi kan kamu jangan main-main argumennya. Begitu di argumen patah, itu kekuatannya intelektualitas itu ya. Nah, media memberikan tekanan pada satu peristiwa dan hal yang menganggapnya penting. Apa yang dianggap penting oleh media, itu juga dianggap penting oleh publik. Berarti publiknya sosial media, AI nggak bisa. Kita yang aktif, makanya konstruksi yang menjadikan media bertanggung jawab, memiliki tanggung jawab sosial. Karena media punya moral juga. Kamu menghancurkan
masyarakat. Itu ternyata benar kan? Kenapa media nggak mengajarkan tanggung jawab? Karena dia menghilangkan kapasitas yang hilang itu, kompetensi investigasi. Benar nggak sih tangisannya itu? Benar nggak ada 1000 rumah ya? Dan taruhannya apa Bapak Ibu? Nyawa. Itu yang membuat harusnya di barat wartawan itu dihormati. Gitu. Kalau saya merasa tadi dipuji-puji Pak Adi, karena sebenarnya saya merasa Pak Adi, Ben lo mau ya Ben? Atau itu sih gue kalau itu bakal mati pragusnya kalau waktu di Papua, lepasnya Timur Timur itu nangis banget ketika ada putih ditarik begitu aja dibuang gitu loh. Mana benar tuh? Gitu loh. Jadi kenapa itu nggak diceritain? Nah karena itu nggak dibuka. Waktu di Garuda sih, jadi juga saya compare wartawan kita sama wartawan barat. Wartawan kita katanya wartawan bule datanya. So who makes transaction? Who make news analysis? They are. Makanya kalau lagi isengnya, dia tanya orang berita. Reviewnya gampang. Isunya saya kasih ke teman-teman berita dan akan dilahap oleh media yang menunggu setiap jam 1 atau jam 2. Wah ada berita di Pak Beni, jangan. Saya buat. Oh iya, nah saya terbiasa jadi kayak Putu Solo. Iya tapi enggak. Di Jepang ada kepala satu kita kan di sana kalau kita salah nggak bakal dibilang salah. Benar kan? Makanya yang menentukan apa? Ada pesta perpisahan atau pesta selamatan. Saya kemarin baru diangkat tanggal 5 Januari teman-teman di Jepang bikin dulu. Kenapa? Karena Pak Beni bagi saya adalah baik. Bikin harus saya keluarin tuh. Enggak. Saya sampai bisa pesan apa lagi. Jepang kalau dari itu, makanya kalau saya bikin berita, kalau dalam lagi ngajarin features, touches the heart. Ini tanya touches the heart. Buat aja dia kalau kita nggak apa-apa. But the end, nah Bapak Ibu, yang penting dalam sebuah relasi endingnya. That's not affected to me. Weh, pret. Media sebagai mediator dan fasilitator, makanya naik kelasnya. Pakai apa? Thinking journalism, gitu. Karena jadi saya dididik di antara setahun itu 6 bulan di kelas, 6 bulan itu praktek. Jadi mahal banget gitu loh. Sekarang 1 bulan, makanya jurnalisme. Coba, kamu menghormati wartawan nggak? Jawab juga kalau kan boleh lempar. Hormat. Bagus. Tambah lagi di dunia. Susah Bapak Ibu. Saya aja mau nyari pacar, dilepeh. Cara Dulu jadi wartawan susah banget. Mau kenalan gitu ya, tanya nih, Pak Beni, saya lagi sibuk. Pertamanya baik-baik banget, undang. Saya mau tanya lagi, Pak Beni, ada apa sih? Dia saya tanya. Sebentar bagi saya, di luar itu kemuliaan, nobility. Kok beda banget ya? Nah, udah. Ternyata saya punya pendidikan tentang investigasi report. Jadi saya beda banget cara berpikirnya. Ketika orang di Garuda Bapak Ibu sama, saya hapus amplop 5 kopi, hapus amplop, bisa. Makanya ketika saya tertarik dengan jurnal itu bisa, prinsip bisanya tuh kereta api yang hancur tahun begitu dia bisa ubah. Jadi bisa kita mau ubah. Nah saya kadang I don't care about everybody talk about me gitu ya. Just do it. Just do it. Because saya ngerti arahnya. Makanya di antara itu begitu sebulan saya bikin gelombang pertama operasi Turok Putih. Orang berapa? Saya bilang saya orang lama. Makanya di DPR saya terus pakai. Coba kamu analisa statement saya. Saya bilang saya Beni buta-buta gitu ya. Saya adalah orang lama. Ya. Karena itu arti saya ngomong itu berarti otaknya linear kan? Sebentar saya non-linear gitu. Gitu nanti jatuh lagi kan. Benar nggak? Sekarang saya tanya ya. Saya bilang, kamu mau dibilang work hard, work smart? Dengerin. Work smart. Ya. Karena work hard, work smart. Coba jawab nih. Duanya lah Pak. Makanya kalau kamu terdikotomi, ya terpisah. Padahal work hard memiliki proses. So what's the benefit of process? Shaping your character. When you get down, it's easy to get up.
If you think you're smart, when you get down, you're down. It's difficult to raise up. Difficult. Kayak jadi satu. Dia Lady Gaga, si anak setan itu saya nggak suka. Tapi ketika dia tampil di depan menerima Oscar, ya spontanitas itu dia, saya kaji, dia menghasilkan 3 yang negatif, 3 yang positif tentang kemenangannya meraih Oscar. It is not about winning. It is about how often you fell down, how often you beaten up, and how often you rejected. Tapi yang positifnya 3, ini cerdas. Jadi cerdas tidak perlu dipertontonkan. Karena cerdas dalam orang itu risau. Dia bilang apa yang 3 lagi? It is about hard work. Yang pertama, untuk menunjukkan dia pintar, nggak perlu. It is about hard work. And the second, she said about it is about passion. Passion itu artinya membunuh kesenangan. Jadi hal yang paling kita anggap mulia. Passion. Yang tujuh mulu. So the wisdom's in me. Yang ketiga terakhir ya, it is about disiplin. Masuk ke barang. 3. Kalau saya kalau orang ngomong jadi ngapain berteman sama ini kalau every single word from her mouth is no concept. Karena dia punya konsep. Oke. Jadi kalau ngomong orang di sini, nah itu juga ngomong discuss. Kalau udah punya konsep juga tinggal aja. Kamu harus ciptakan ekosistem, support sistemnya sendiri. Kalau kamu ketemu orang bego jadi bego, makanya saya nggak mau tukar pikiran, nggak mau. Tukar pikiran jalan di gue gitu, gue pikiran lu bang itu kalau ampun deh. So dialogue is better gitu ya. Dia ibu nih Kania, senior saya. Tapi kadang-kadang ada pendapat yang kayak tahu ini. Ya, nah ini juga makanya ketika saya pakai material itu lebih aktif, lebih terukur, dan ketika bersaing kelihatan komparasi, gue kuat tuh enggak. Itu diambil karena AI misalnya mengadjust keinginan kita. So keputusannya adalah mengakselerate kemudahan yang harus kita tampilkan. Kalau pakai AI juga kata mau dibikin jahat, kill yourself gitu kan. Ada kan namanya kan jadi jahat. Tapi kalau saya enggak. So saya bilang apa? Give me your analysis. Deep analysis bukan deep. Ini ya. So, give me your analysis. Saya sebutin nama PD ini, jabatan ini. So I need you. Terus baru about, and then compare with, gitu. Jadi itunya promptingnya kamu harus kuat. Makanya ketika speed di antara, pertama kali juga saya bilang untuk menunjukkan, kan tugas saya membunuh wartawan yang sudah mau mati gara-gara. Saya bilang apa? Sambutan saya judulnya ulang. Today I'm standing in front of you to bring you up with me together. Kan? Saya latihan speed buat berita begitu. Ulang ya, that whole. Okay? So together we bring it up. Itu aja antara sebagai aktor ekosistem informasi negara. Kalau saya bilang, kalau ngikut yang diumumin gitu. Oke ya, terus kemudian ini menyangkut teori fakta sosial, jangan dikabur-kaburin, lihat. Dan kemudian teori sosial itu struktur yang menciptakan. Anak perempuan nggak boleh rambut pendek, gitu ya. Kalau perempuan mainnya boneka itu struktur sosial di situ. Nah, kemudian nanti yang definitif sosialnya itu kita yang menentukan. Nah, muncullah 2 konsep realitas, jadi subjektif dan objektifnya bermain. Ada pengaruh globalisasi, tapi kamu mau ikut memainkan atau kamu yang aja? Jangan gitu loh ya. Nah, ini sebuah nih kalau agenda setting sekedar diberitakan secara masif. Jadi tukang berita, Nah, PR kalau begini repot. PR harus melakukan cara informasi dibentuk dan dimaknai. Ada satu fakta, tapi bisa jutaan makna. Bisa nggak? Tangisan apa? Yang cerita. Makanya saya bilang kira-kira nggak apa-apa. Itu adalah tangisan tentang kesengsaraan yang dia lihat, karena dia hanya masih satu area. Tapi ketika kita ajak yang lain, baru dia merasa malu. Ya. Dia menentukan apa yang penting bagi publik. Di sini nggak bisa.
publiknya aktif, jadi kita udah ngerti mana yang sebenarnya musuh, mana yang isinya bahkan naik apa enggak, emotion gitu ya. Makanya muncul dari rage buy kan, dari clickbait ke rage buy. Nah itu lama-lama ujungnya apa? Globalisasi menciptakan apa? Kompleksitas dan uncertainty. Artinya apa? Krisis. Nah ini mau diatasin atau mau kita lembur dalam krisis? Ya jangan. Ya bego kita gitu kalau publik kemarin bersuatu kreatif dikonstruksi, di framing. Jadi membantu mulai dikonstruksi. Gini loh, kamu kalau baca koran lihat sumbernya. Makanya kalau diangkat jadinya mau baca apa fakta lihat sumbernya. Jangan kreatif, jangan lah gitu. Tapi antara saya bilang kamu ngerti nggak antara? Kamu mana tahu? Saya cerita dulu sejarahnya, storytellingnya gitu. Ada Malik, ya, umur 20 tahun mendirikan kantor di Tangerang. Di umur 22, so young, but he has vision. Antara. Jadi resong detrinya dia berjuang memberitakan perjuangan para kan 1937 dia mendirikan Antara. Jadi dia berjuang agar para pejuang kita memiliki informasi. Dan kalau dia ditinjau lagi dalam sejarah lebih dalam dari kata Musa, dua samudera, dua ideologi, jadi non-blok diciptakan oleh Maria dan Yesus. Lihat, habis dia mendirikan Antara, dia mendirikan ASEAN. Jauh banget gitu ya. Kita sekarang makanya kacau ya. Meningkatkan sikap kritis dan penilaian profil lebih selektif. Hati-hati kalau baca berita ini aja. Karena sekarang kita dikelilingi kan ya. Ya, Reza, you live with apa? Huge information. Tapi kalau kamu nggak punya selective priority, so this will be garbage. Ya. Hidup dengan sampah informasi itu. Kacau kok. Hitung 3 bulan saya riset kok mahasiswa yang 3 bulan ngemen-ngemen aja nonton sama yang baca jurnal. Jauh kapasitasnya. Dan dia ngomong gitu. Kamu udah baca? Saya aja kalau biasanya profesor saya dulu, Prof. Oli dari UI kan, ini kamu gak banyak baca ya? Kamu gagal. Kamu sering jumping conclusion. Nah, kalau UI kalau kita jumping conclusion, itu udah kegagalan memahami kebenaran dan kenyataan. Jadi hati-hati gitu ya. Kamu jangan jumping conclusion. Oke, next ya. Oke. Ya. Nih, jadi PR tuh membangun nggak sekedar urutan isu habis ini enggak. Dia memberi makna gitu. Kenapa presiden harus 3 kali 4 kali ada di bencana? Itu. Kenapa presiden harus tidur di Aceh? Itu kita beri makna. Nggak sekedar presiden akan berkunjung ke Aceh bersama, nggak bisa. Gitu. Oke. Nah, kita membangun makna, kepercayaan, legitimasi dan visibilitas. Ya, trust, barang mahal banget. Nah, saya mau tanyakan, kenapa orang lebih percaya kalau saya ngomong? Because I give my heart first. Sosial capital gampang nih kalau buat temenan, ngambilnya gampang. Ini kasih jabatan, ini tidak ya, masih nggak berteman. Saya masih apa? Saya di compare diadu oleh senior saya untuk jabatan kepala biro di New York. Dari senior sama saya unggul kan? Saya bilang apa? Tidak. Saya biar dia. Saya mengundurkan diri. Tapi kalau emas tetap emas, baik kalau baik maka kita Tokyo. Jadi sama senior kita segini dia juga bilang dia selalu puji-puji. Karena nggak ada yang mundur. Karena bagi saya senior tinggi banget. Itu. Karena saya akan diterima. Jadi ngerti betul kalau senior anak saya itu dijemput kelas 6, kelas 5, kelas 4, kelas 3 gitu ya. Bisa sama anak saya seru. Bisa sama gitu ya. Dijemput ke sekolah, pulang sama lagi. Sudah pulang kembali dengan selamat, tidak kekurangan satu apa. Jadi kenapa senior itu selalu dihormati gitu Pak? Ya, karena dia membuka jalan. Clear, tinggal kita. Jadi saya kalau di Jepang rapat-rapat bilang saya antara Jeonji maunya di depan. Senang, kan selalu gitu pada dia bilang, hai Bromo, tangannya gitu terus. Sebetulnya mau itu berputih, wah malu, kan? Ya, next slide. Lagi nih, next slide. Halo, iya. Jadi lo kalau marah jangan ditinggal dong.